Sirene ambulans meraung-raung memekakkan telinga, merobek keheningan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD. Di dalam ruang VIP satu-satunya yang tersisa di Departemen Kebidanan, Rania Prameswari terbaring tak bergerak di ranjang rumah sakit. Wajahnya yang biasanya seputih porselen kini pucat pasi. Akibat kehilangan terlalu banyak darah, bibirnya kering pecah-pecah, dan kedua matanya terpejam erat, namun bulu matanya masih basah oleh sisa air mata yang belum sempat mengering. 30 menit yang lalu, ia baru saja kehilangan anak pertamanya. Bayi yang telah ia dan Bagas Wiratama nantikan selama 3 tahun. Dokter jaga menghela napas pelan, menatap hasil tes laboratorium, lalu menarik selimut untuk menutupi tubuh Rania. Ibu Rania butuh istirahat total. Saat ini kondisi mental dan fisiknya sangat lemah, jangan ada yang mengganggunya. Di luar koridor, suara langkah kaki yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar. Seorang pria berseragam kolonel TNI melangkah dengan cepat dan panjang. Dia adalah Bagas Wiratama. Namun, yang membuat semua orang tercengang adalah, di dalam dekapannya bukanlah sang istri yang baru saja keguguran, melainkan seorang gadis muda bergaun putih, Bianca Ayunda. Rambutnya sedikit berantakan, di kepalanya hanya ada luka gores kecil yang diperban seadanya. Wajahnya pucat, tetapi matanya menatap lemah, seolah bisa pingsan kapan saja. Dia syok setelah kecelakaan, segera siapkan ruang VIP, perintah Bagas. Seorang perawat menjawab dengan gugup, mohon maaf, Kolonel Bagas. Departemen kami hanya memiliki satu ruang VIP yang tersisa, yaitu kamar Ibu Rania. Bagas Wiratama tanpa ragu membawa Bianca masuk. Beberapa dokter saling berpandangan. Tapi, Kolonel, istri Anda baru saja keguguran dan belum bisa dipindahkan. Tatapan mata Bagas Wiratama sedingin es. Perintah saya tidak ada yang boleh membantah. Pintu kamar terbuka. Rania Prameswari perlahan membuka matanya saat mendengar suara itu. Begitu melihat suaminya, matanya yang semula redup tiba-tiba memancarkan sedikit harapan. Ia mengira suaminya datang karena sudah mendengar kabar ia kehilangan anak mereka. Ia mengira, Bagas akan menggenggam tangannya, dan cukup dengan satu kalimat, kamu sudah berjuang keras, atau cukup dengan sebuah pelukan. Namun, semua itu hanyalah ilusi. Bagas Wiratama melangkah mendekat, sama sekali tidak menatap wajah pucat istrinya. Ia menoleh ke arah dokter. Lepaskan infusnya. Dokter itu terkejut. Kolonel Bagas, pasien belum bisa. Saya bilang, lepas. Rania menatapnya dengan bingung. Bagas. Bagas menoleh ke arahnya, tatapan matanya begitu asing hingga membuat hati Rania membeku. Turun dari tempat tidur. Ia bertanya dengan bingung. Kenapa? Kenapa? Bianca butuh kamar ini? Sebuah kalimat singkat itu bagaikan pisau yang menusuk langsung ke jantungnya. Rania Prameswari menggeleng pelan. Aku baru saja kehilangan anak kita. Aku tidak bisa bergerak. Bianca Ayunda, yang berdiri di belakang, dengan lembut menarik lengan baju Bagas Wiratama. Mas Bagas, sudahlah, aku bisa di luar saja. Mbak Rania kan baru saja. Kalimat itu terdengar seolah mengalah, tetapi matanya memancarkan kilatan kemenangan yang tersembunyi. Bagas Wiratama semakin kesal. Bianca, kamu tidak perlu mengalah. Ia melangkah maju, mencengkeram pergelangan tangan Rania. Gerakannya begitu kasar hingga jarum infus terlepas dari punggung tangannya, dan darah seketika mengalir keluar. Rania meringis kesakitan. Bagas, sakit? Aku benar-benar tidak bisa berdiri. Bagas Wiratama kehilangan kesabaran. Ia menariknya dengan kuat. Tubuh lemah Rania terhuyung-huyung dan jatuh dari tempat tidur. Kedua kakinya lemas begitu menyentuh lantai. Ia ambruk di ubin yang dingin, dan noda darah merah perlahan merembas melalui gaun rumah sakitnya. Dokter perempuan di sampingnya panik. Kolonel Bagas, beliau mengalami pendarahan. Mohon hentikan. Bagas Wiratama hanya menatap dingin ke bawah. Tidak seserius itu. Rania Prameswari mengangkat kepalanya menatap suaminya, matanya yang memerah dipenuhi rasa sakit yang tak terlukiskan. Suaranya bergetar. Bagas. Itu anak kita. 3 kata terakhir tercekat di tenggorokannya. Ia berharap, hanya dengan menyebutkan bayi mereka, suaminya akan luluh. Namun, yang ia dapatkan hanyalah tatapan penuh kebencian. Kamu masih berani menyebut bayi itu? Kenapa saat hamil kamu tidak bisa menjaga dirimu sendiri? Berhenti bersandiwara. Plak. Sebuah tamparan keras menggema di koridor rumah sakit. Tangan Bagas Wiratama mendarat telak di wajah pucat Rania Prameswari. Tamparan itu begitu kuat hingga kepalanya terteleng ke samping, dan sudut bibirnya pecah berdarah. Suasana seketika hening. Nampan obat di tangan seorang perawat jatuh ke lantai. Suara logam berbenturan terdengar nyaring. Para dokter terpaku. Para pasien di koridor juga tertegun menatap ke dalam ruangan. Tidak ada yang menyangka seorang pria dengan pangkat kolonel bisa tega memukul istrinya yang baru saja kehilangan anak. Rania Prameswari mengangkat tangannya yang gemetar untuk menyentuh pipinya yang panas. Air mata mengalir tanpa suara. Ia tidak lagi merasakan sakit di wajahnya, karena hatinya sudah terlalu sakit hingga mati rasa. Pada saat itu,
Wanita yang pernah mencintai Bagas Wiratama dengan segenap masa mudanya hanya menatapnya dalam diam. Tatapan itu bukan lagi harapan, bukan lagi penantian, melainkan keputusasaan yang begitu dalam. Seolah-olah semua cinta dan pengorbanan selama bertahun-tahun telah lenyap di koridor rumah sakit yang dingin ini. 2 jam berlalu. Lantai perawatan itu telah kembali tenang. Namun di ujung koridor yang dingin, Rania Prameswari masih duduk diam di bangku panjang dari logam. Jarum infus tertancap di lengan kirinya, wajahnya masih membekas jejak 5 jari yang memerah. Sudut bibirnya telah mengering oleh bekas darah, tetapi matanya kosong, seolah telah kehilangan semua emosi. Tak ada lagi air mata. Ada rasa sakit yang ketika sudah mencapai puncaknya, manusia bahkan tidak lagi punya kekuatan untuk menangis. Di dalam ruang VIP di ujung koridor, pintunya tertutup rapat. Melalui kaca buram, samar-samar terlihat bayangan Bagas Wiratama dengan hati-hati menyuapkan sesendok bubur untuk Bianca Ayunda. Ia bertanya dengan suara lembut, "Masih sakit?" Bianca Ayunda menggeleng pelan, suaranya lemah. "Aku tidak apa-apa, hanya sedikit pusing. Maafkan aku, gara-gara aku, Mbak Rania harus di luar." Bagas Wiratama mengerutkan kening. "Jangan sebut namanya, dia selalu suka membesar-besarkan masalah. Kamu istirahat saja." Bianca Ayunda menunduk, menyembunyikan senyum tipis yang nyaris tak terlihat di sudut bibirnya. Di luar koridor, seorang perawat muda membawakan kantong infus tambahan untuk Rania Prameswari. Gadis itu menatap bekas tamparan di wajah pasiennya dengan rasa iba. "Ibu Rania, kalau sakit, menangis saja, Bu." Rania Prameswari menggeleng pelan, suaranya begitu lirih hingga nyaris menyatu dengan deru Aceh. "Menangis? Bisakah itu membawa anakku kembali?" Pertanyaan itu membuat perawat muda itu terdiam. Tepat pada saat itu, telepon kepala Departemen Kebidanan berdering. Ia melihat layar teleponnya, dan raut wajahnya langsung berubah. "Baik, Jenderal. Saya mengerti." Hanya beberapa menit kemudian, iring-iringan mobil hitam berhenti di depan gerbang rumah sakit. Tanpa sirene, tanpa kemegahan, tetapi setiap mobil membuat para penjaga keamanan segera berdiri tegak. Seorang pria berusia sekitar 60-an tahun turun. Ia mengenakan setelan abu-abu sederhana, rambutnya sudah memutih, tetapi postur tubuhnya masih tegap. Wajahnya menunjukkan ketenangan seseorang yang telah melewati banyak badai kehidupan. Dia adalah Surya Wijoyo, tetapi tidak seorang pun di rumah sakit itu yang menyadari identitas aslinya. Semua orang hanya melihat direktur rumah sakit bergegas turun ke lobi untuk menyambutnya dengan sikap yang sangat hormat. Surya Wijoyo tidak banyak bicara. Ia hanya bertanya singkat, "Di mana putri saya?" Direktur rumah sakit itu tertegun sejenak. "Mari, Bapak, silakan ikut saya." Ketika tiba di ujung koridor, tatapan Surya Wijoyo terpaku pada sosok kurus putrinya. Ia terdiam sejenak, hati seorang ayah terasa seperti diremas, putri yang telah ia sayangi selama 30 tahun. Putri yang demi mencintai seorang pria, rela meninggalkan kehidupan serba berkecukupan, menyembunyikan identitasnya untuk menjadi seorang istri biasa, kini duduk sendirian menerima infus di koridor rumah sakit. Rania Prameswari mengangkat kepalanya. Ketika melihat ayahnya, matanya yang semula kosong sedikit bergetar. Ia mencoba tersenyum. "Ayah." Hanya satu panggilan itu sudah cukup membuat Surya Wijoyo merasakan hidungnya pedih. Ia melangkah mendekat, dengan lembut melepaskan jasnya dan menyelimutkannya ke bahu putrinya. Tidak bertanya, tidak menyalahkan, hanya diam-diam mengusap rambut Rania yang berantakan. Tangan sang ayah berhenti ketika menyentuh bekas bengkak di pipi putrinya. Ia menatapnya lama, suaranya masih tenang, tetapi dinginnya menakutkan. "Siapa yang melakukannya?" Rania Prameswari menunduk. "Aku tidak apa-apa, Ayah." "Jangan bertanya." Keheningan putrinya membuat tatapan Surya Wijoyo semakin berat. Ia menoleh ke direktur rumah sakit. "Bawa saya ke ruang pemantauan CCTV." 10 menit kemudian, di ruang kontrol, layar monitor memutar ulang seluruh kejadian. Dari saat Bagas Wiratama menggendong Bianca Ayunda masuk, hingga adegan ia memaksa dokter memindahkan Rania Prameswari dari tempat tidur, membiarkannya jatuh ke lantai, dan akhirnya, tamparan keras yang menggema di tengah koridor. Seluruh ruang pemantauan hening. Seorang dokter senior menunduk. "Kami sudah mencoba mencegahnya, tapi tidak ada yang berani membantah perintah Kolonel Bagas." Surya Wijoyo masih berdiri diam di depan monitor. Wajahnya hampir tidak menunjukkan emosi, hanya tangannya di belakang punggung yang terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia menatap lama gambar putrinya yang jatuh di lantai dingin. Tatapannya yang tenang tiba-tiba menjadi tajam. Ia perlahan berbalik, suaranya tidak keras, tetapi setiap kata membuat seluruh ruangan terasa lebih dingin beberapa derajat. "Simpan seluruh rekaman CCTV ini, segel rekam medisnya. Tidak boleh ada yang diubah, bahkan sedetik pun." Direktur rumah sakit segera mengangguk. "Baik, Pak." Surya Wijoyo mengeluarkan ponselnya dan menekan serangkaian nomor yang hanya diketahui oleh segelintir orang.
Panggilan itu dengan cepat tersambung. Ia hanya mengucapkan satu kalimat dengan suara berat dan tegas. Lakukan investigasi menyeluruh terhadap Bagas Wiratama. Tidak ada penjelasan, tidak ada kemarahan, tidak ada bentakan, hanya satu perintah singkat. Namun, kalimat itulah yang diam-diam telah memulai sebuah badai. Dan saat ini, Bagas Wiratama sama sekali tidak menyadarinya. Di dalam ruang VIP, ia masih duduk di samping Bianca Ayunda, dengan naif berpikir bahwa ia baru saja melindungi wanita yang paling perlu dilindungi. Ia tidak tahu bahwa sejak tangannya mendarat di wajah Rania Prameswari, takdirnya sendiri telah mulai melangkah ke persimpangan jalan yang tidak bisa kembali. Di dalam ruang VIP, suasananya benar-benar terpisah dari dinginnya koridor di luar. Bagas Wiratama duduk di samping tempat tidur, dengan hati-hati mengupas sebuah apel lalu memberikannya kepada Bianca Ayunda. Makanlah sedikit, dokter bilang kamu perlu tambahan gizi. Bianca Ayunda tersenyum tipis. Mas Bagas, hari ini aku merepotkanmu sekali. Bagas Wiratama menggeleng. Bukan masalah besar. Kamu kecelakaan karena menyelamatkan pasien, rumah sakit harus memprioritaskanmu. Setelah berkata demikian, ia tanpa sadar menatap keluar jendela. Bayangan Rania Prameswari yang ambruk di lantai dengan tatapan putus asa melintas di benaknya. Hanya sesaat, hatinya terasa sedikit nyeri, tetapi ia dengan cepat menepis perasaan itu. Hanya kehilangan seorang anak, nanti juga bisa punya lagi. Dia pasti akan mengerti. Tepat pada saat itu, ponsel di saku seragamnya bergetar. Layar menampilkan nama penelepon, Panglima Kodam. Bagas Wiratama segera berdiri untuk menjawab. Siap, Komandan. Suara di seberang sana tidak lagi seramah biasanya. Bagas Wiratama, kamu di mana? Saya di rumah sakit, Komandan. Segera kembali ke markas. Bagas sedikit terkejut. Siap, Komandan. Apakah ada urusan mendesak? Di seberang sana hening selama beberapa detik, lalu terdengar suara dingin. Mulai sekarang, kamu untuk sementara dibebas tugaskan dari seluruh jabatanmu. Bagas Wiratama membeku. Dibebas tugaskan? Siap, Komandan. Mohon izin. Apa kesalahan saya? Introspeksi dirimu sendiri. Hal-hal lainnya akan ada yang memberitahumu. Telepon ditutup. Bagas Wiratama berdiri mematung memegang ponselnya. Bianca Ayunda melihat perubahan raut wajahnya dan bertanya dengan cemas. Ada apa, Mas? Bagas mencoba tetap tenang. Tidak ada apa-apa, mungkin hanya pemeriksaan rutin. Baru saja ia selesai bicara, teleponnya berdering lagi. Kali ini dari wakil komandan. Kolonel Bagas. Serahkan semua berkas yang sedang kamu tangani kepada orang lain. Mulai hari ini, kamu tidak diizinkan mengakses dokumen rahasia. Bagas Wiratama mengerutkan kening. Siap, Komandan. Saya perlu tahu alasannya. Di seberang sana hanya menjawab singkat, ini perintah. Lalu telepon ditutup. Perasaan tidak enak mulai merayap di hatinya. Belum pernah ia menerima 2 panggilan telepon berturut-turut dengan isi yang sama. Belum sempat ia berpikir, teleponnya menyala lagi. Kali ini dari Kepala Staf Personel. Bagas Wiratama, malam ini tidak perlu menghadiri rapat. Tetap di kediamanmu dan tunggu tim pemeriksa. Bagas Wiratama tidak bisa lagi menahan ketenangannya. Tim pemeriksa? Apakah terjadi sesuatu di markas? Yang menjawabnya hanyalah nada putus yang dingin. 3 panggilan telepon dari 3 atasan berbeda, dengan sikap yang sama-sama dingin. Tidak ada yang menjelaskan, dan tidak ada lagi yang memanggilnya dengan nama akrab seperti biasanya. Bagas Wiratama perlahan duduk. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan telapak tangannya berkeringat. Bianca Ayunda memegang lengannya. Apa mungkin ada yang sedang mengincarmu? Bagas Wiratama menggeleng. Tidak mungkin. Prestasiku selalu yang terbaik, tidak ada yang punya alasan untuk menginvestigasiku. Namun, ia sendiri menyadari suaranya tidak lagi seyakin itu. Ia membuka kontak dan mencoba menelepon seorang petinggi yang dulu sangat menyukainya. Telepon berdering lama, akhirnya tersambung. Siap, Jenderal. Saya Bagas. Di seberang sana hanya menjawab dengan dingin, mulai sekarang jangan telepon saya lagi. Kalau ada urusan, ikuti prosedur. Saya tidak bisa bicara lebih banyak. Belum sempat ia membuka mulut, panggilan itu sudah berakhir. Bagas terus menelepon orang lain, tidak diangkat. Orang ketiga, telepon dimatikan. Orang keempat, begitu melihat namanya, panggilannya langsung ditolak. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Hanya dalam waktu kurang dari 10 menit, orang-orang yang dulu selalu menepuk pundaknya dan memujinya, yang dulu aktif mengundangnya ke pesta, yang dulu mengatakan ia adalah harapan Kodam, kini seolah serempak menghindarinya. Hal itu hanya terjadi jika seseorang yang lebih berkuasa telah memberi perintah. Bianca Ayunda juga mulai panik. Apa? Apa karena kejadian di rumah sakit? Bagas Wiratama langsung menyangkal. Tidak mungkin. Itu hanya masalah keluarga. Siapa yang bisa karena masalah itu membebas tugaskan seorang kolonel? Namun, begitu kalimat itu selesai,
bayangan pria berambut uban yang baru saja masuk ke rumah sakit melintas di benaknya. Ia ingat dengan jelas, direktur rumah sakit secara pribadi turun untuk menyambutnya. Semua kepala departemen menunduk, bahkan dokter-dokter paling senior pun menepi. Saat itu ia hanya berpikir itu adalah seorang pejabat yang datang untuk inspeksi. Tapi sekarang, sebuah pikiran menakutkan tiba-tiba muncul. Siapa pria itu? Apa hubungannya dengan Rania Prameswari? Bagas Wiratama menoleh ke arah ujung koridor, tempat istrinya baru saja ia usir dari kamar. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun hidup bersama, ia tiba-tiba menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar mengenal wanita itu. Ia hanya tahu namanya Rania Prameswari, tahu ia wanita yang lembut, tahu ia tidak pernah membual tentang keluarganya. Selain itu, ia tidak tahu apa-apa. Kecemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya perlahan menyelimuti hati Bagas Wiratama. Ia memiliki firasat yang sangat kuat bahwa badai sedang datang diam-diam, dan kali ini, orang yang berdiri di pusat badai itu kemungkinan besar adalah dirinya sendiri. Malam itu, Bagas Wiratama masih duduk termenung di kamar rumah sakit. Ponsel di atas meja sudah sunyi, tetapi keheningan itu justru membuatnya lebih cemas daripada panggilan telepon berturut-turut sebelumnya. Di benaknya terus berputar satu pertanyaan. Siapa pria berambut uban yang muncul di rumah sakit itu? Mengapa setelah kedatangannya, sikap semua atasannya terhadapnya berubah total? Di sudut lain rumah sakit, Rania Prameswari telah dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Setelah disuntik obat penenang, ia perlahan memejamkan mata, kesadarannya perlahan tenggelam dalam kenangan masa lalu. Saat itu, Rania baru saja lulus dari program spesialis kedokteran di luar negeri. Sebagai putri tunggal Surya Wijoyo, ia bisa saja hidup serba berkecukupan dalam kasih sayang dan perlindungan keluarganya. Namun, takdir mempertemukannya dengan Bagas Wiratama. Saat itu, Bagas hanyalah seorang mayor muda yang berbakat tetapi berasal dari keluarga biasa. Dalam sebuah misi penyelamatan pasca gempa bumi, Rania bergabung dengan tim dokter relawan, sementara Bagas bertugas mengamankan lokasi. Di tengah reruntuhan, di antara suara tangisan dan sirene, mereka bertemu. Rania tertarik pada keteguhan, tanggung jawab, dan tatapan penuh integritas perwira muda itu. Sementara Bagas jatuh cinta pada dokter wanita yang lembut dan selalu mengutamakan nyawa pasiennya. Cinta datang begitu cepat. Setelah lebih dari setahun berpacaran, Bagas Wiratama berlutut di bawah pohon tabebuya yang sedang berbunga kuning lebat, memegang cincin sederhana dan berkata, "Rania, aku tidak punya latar belakang keluarga, juga tidak punya banyak uang, tapi aku berjanji akan menghabiskan sisa hidupku untuk melindungimu." Saat itu, Rania Prameswari tersenyum di antara air mata. Ia mengangguk tanpa ragu. Ketika tahu putrinya ingin menikah, Surya Wijoyo menentang keras. Di ruang kerjanya, sang ayah menatap putrinya lama, lalu perlahan berkata, "Sudah kamu pikirkan baik-baik, dia tidak tahu identitasmu. Bagaimana jika suatu hari nanti dia berubah?" Rania Prameswari tersenyum. "Ayah, aku mencintai dirinya apa adanya, bukan karena dia tahu siapa aku." Surya Wijoyo menghela napas. "Lalu sampai kapan kamu akan menyembunyikan identitasmu? Sampai dia cukup sukses dengan kemampuannya sendiri." "Aku tidak ingin dia disebut orang berhasil karena mengandalkan keluarga istri." Mendengar ucapan putrinya, sang ayah hanya bisa diam-diam berbalik menatap keluar jendela. Ia tahu sifat putrinya. Sekali memutuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Akhirnya, ia hanya berkata, "Baiklah, ayah menghargai pilihanmu. Tapi jika kelak kamu mengalami kesulitan apapun, ingatlah, keluarga Wijoyo akan selalu menjadi rumahmu." Pernikahan mereka berlangsung sangat sederhana, tanpa hotel bintang 5, tanpa liputan media, tanpa tamu-tamu terhormat. Rania hanya mengenakan gaun pengantin putih sederhana. Orang tuanya juga hanya muncul sebentar lalu diam-diam pergi, sesuai keinginan putrinya. Bagas Wiratama tidak pernah tahu bahwa pria yang menjabat tangannya hari itu adalah seorang pejabat setingkat menteri. Setelah menikah, Rania pindah dari kediaman mewah keluarganya. Ia tinggal bersama suaminya di sebuah rumah dinas TNI, seluas kurang dari 100 meter persegi. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Malamnya, ia menunggu suaminya pulang, bahkan jika sudah lewat tengah malam. Ia tidak pernah mengeluh, juga tidak pernah menyinggung asal-usulnya. Sementara itu, Bagas Wiratama semakin sibuk dengan pekerjaannya. 2 tahun setelah menikah, ia secara tak terduga terpilih untuk mengikuti kursus perwira tinggi. Hari menerima surat keputusan, ia sangat gembira. Ia memeluk Rania dan tertawa keras. "Rania, aku beruntung sekali. Mungkin atasan akhirnya melihat kemampuanku." Rania hanya tersenyum dan diam-diam memberi selamat pada suaminya. Namun, malam itu juga, di kediaman keluarga Wijoyo, Surya Wijoyo sedang duduk berhadapan dengan seorang petinggi militer. Ia hanya berkata dengan lembut, "Bagas adalah orang yang cakap. Dia pantas mendapatkan pelatihan itu. Saya hanya berharap Anda sekalian menilainya dengan adil." Orang di hadapannya tersenyum. "Tenang saja Pak Menteri.
kami mengerti maksud Anda. Surya Wijoyo tidak meminta perlakuan istimewa. Ia hanya diam-diam menyingkirkan gosip tak berdasar tentang latar belakang Bagas Wiratama, agar menantunya itu mendapatkan kesempatan bersaing secara adil. Tahun-tahun berikutnya, setiap kali Bagas Wiratama mendapat tugas penting, dipromosikan, atau lolos dari pemeriksaan sensitif, di belakangnya selalu ada bayangan Surya Wijoyo. Ia tidak pernah meminta siapapun untuk mengistimewakan menantunya. Ia hanya diam-diam melindungi jalan yang telah dipilih putrinya. Namun, Bagas Wiratama selalu mengira semua itu adalah hasil dari kemampuannya sendiri. Ia tidak pernah tahu bahwa istri lembut yang selalu mendukungnya selama 5 tahun itu adalah payung terbesar yang melindungi kariernya. Dan ia sama sekali tidak menyangka bahwa ayah mertua yang tidak pernah ia anggap penting adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk menentukan nasib seluruh karier militer yang selalu ia banggakan. Pada saat yang sama, di dalam ruang VIP yang luas, Bianca Ayunda tidak lagi menunjukkan raut wajah lemah seperti saat pertama kali dibawa ke rumah sakit. Ia bersandar di tempat tidur, matanya terpaku pada layar ponsel. Pesan yang baru saja ia terima dari seorang kenalan di bagian administrasi, membuat wajahnya seketika pucat. Seluruh rekaman CCTV di lantai 3 telah disegel. Data disalin langsung, tidak ada yang bisa ikut campur. Tangan yang memegang ponsel itu sedikit bergetar. Perasaan cemas yang belum pernah ia rasakan muncul di hatinya. Ada yang bergerak secepat ini? Ia menggigit bibirnya. Otaknya terus berputar. Jika rekaman itu dipublikasikan, citranya yang berpura-pura lemah dan tamparan Bagas Wiratama pada Rania Prameswari akan menjadi bukti yang tak terbantahkan. Yang lebih penting, orang mungkin akan mulai menyelidiki lebih dalam. Hal yang paling ia takuti bukanlah tamparan itu, melainkan hal-hal yang telah ia lakukan selama 2 tahun terakhir. Bianca Ayunda segera mengangkat telepon, menghubungi seorang perawat yang ia kenal. "Halo, Mbak Susi, ini aku." Suaranya lembut seperti biasa. "Aku mau minta tolong." Perawat itu ragu-ragu. "Tolong apa?" Bianca merendahkan suaranya. "Berkas rawat inapku hari ini, bisakah Mbak ubah sedikit? Ganti waktu masuknya dan hapus nama ruang VIP yang awal. Di seberang sana hening, itu." Bianca membuka laci, mengeluarkan amplop yang sudah ia siapkan. "Mbak tenang saja, aku tidak akan merugikan Mbak. 100 juta rupiah." Perawat itu menarik napas dalam-dalam. Itu setara dengan gaji beberapa tahunnya. Bianca tersenyum, hanya mengubah beberapa baris di berkas, tidak akan ada yang tahu. Namun, jawaban kali ini membuat senyum di bibirnya membeku. "Maaf, seluruh berkas sudah disegel. Aku tidak punya akses untuk membukanya." Panggilan berakhir, jantung Bianca mulai berdebar kencang. Ia terus menelepon teknisi CCTV. Pria itu sebelumnya telah menerima banyak keuntungan darinya. "Mas Budi, CCTV lantai T." Belum selesai ia bicara, pria itu memotong. "Jangan hubungi aku lagi. Datanya sudah disalin ke sistem pusat, bahkan aku pun tidak bisa menghapusnya. Mulai sekarang, kita tidak pernah saling kenal." Suara telepon yang ditutup terdengar dingin. Bianca Ayunda membeku. Ponselnya perlahan terlepas dari genggamannya. Untuk pertama kalinya sejak menginjakkan kaki di rumah sakit ini, ia merasa takut. Namun, beberapa detik kemudian, tatapannya kembali menjadi dingin. Ia berjalan ke cermin, menatap wajah cantiknya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. "Rania Prameswari, jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri yang terlalu bodoh." 2 tahun lalu, saat pertama kali melihat Rania Prameswari di rumah sakit, Bianca Ayunda sudah merasa iri. Sama-sama dokter, tetapi Rania selalu dihormati rekan kerja, disayangi pasien, dan dinilai tinggi oleh para profesor. Sementara dirinya, sekeras apapun berusaha, hanya menjadi bayang-bayang. Yang lebih membuat Bianca tidak terima adalah Bagas Wiratama. Hari pertama bertemu kolonel muda itu, ia sudah tertarik pada aura tegas dan masa depan cerahnya. Tetapi ketika tahu Bagas sudah menikah dengan Rania, hatinya langsung dipenuhi rasa cemburu. Kenapa harus dia? Wanita yang selalu lembut dan membosankan itu, apa lebihnya dia dariku? Sejak saat itu, Bianca mulai aktif menciptakan pertemuan kebetulan, sengaja mengambil jadwal jaga yang sama dengan Bagas, sering menelepon untuk meminta pendapat saat menghadapi kasus sulit, dan sesekali berpura-pura diintimidasi agar Bagas membelanya. Ia sangat paham, untuk merebut hati seorang pria, kecantikan saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah membuatnya percaya bahwa dirinya lah yang lemah dan butuh dilindungi. Dan rencananya berhasil di luar dugaan. Bagas Wiratama semakin memperhatikannya, sementara jaraknya dengan Rania semakin jauh. Bianca pernah berpikir, hanya butuh sedikit waktu lagi, ia akan menggantikan posisi istri sah, menikah dengan Bagas, dan menjadi istri seorang jenderal di masa depan. Ketenaran, kekuasaan, status, semuanya akan menjadi miliknya. Namun hari ini, semua perhitungannya seolah berada di ambang kehancuran. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka.
Bagas Wiratama masuk, wajahnya lebih muram dari sebelumnya. Bianca segera mengubah ekspresinya, berpura-pura cemas. Mas Bagas, ada apa? Bagas tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Bianca lama, lalu perlahan berkata, ada yang sedang menginvestigasiku. Mendengar kata-kata itu, hati Bianca seolah jatuh ke jurang. Meskipun ia berusaha tetap tenang, tangannya yang mencengkeram erat ujung selimut tanpa sengaja menunjukkan kepanikannya. Ia lebih tahu dari siapapun, jika investigasi ini meluas. Orang pertama yang akan terseret ke jurang bersama Bagas Wiratama adalah dirinya. Malam sudah larut, tetapi di gedung Inspektorat Jenderal TNI, lampu di ruang rapat lantai 12 masih menyala terang selama berjam-jam. Sebuah map berwarna merah diletakkan di tengah meja. Di sampulnya hanya ada satu baris tulisan singkat. Berkas pemeriksaan internal, Bagas Wiratama. 3 orang inspektur duduk saling berhadapan. Pimpinan tim perlahan membuka dokumen itu. Ini adalah perintah langsung dari atasan. Semua harus dilakukan secara rahasia, jangan sampai mengganggu kesatuan sebelum ada kesimpulan. 2 orang lainnya mengangguk serempak. Tidak ada yang tahu bahwa tepat setelah panggilan telepon Surya Wijoyo, seluruh prosedur pemeriksaan internal telah diaktifkan. Investigasi tidak dimulai dengan tuduhan, melainkan dari angka-angka, laporan, dan berkas-berkas yang tampak paling biasa. Seorang petugas membuka laptop. Kategori pertama. Berkas keuangan. Setiap pengeluaran terkait program penelitian kedokteran militer dalam 3 tahun terakhir muncul di layar. Awalnya, semuanya tampak sah. Bukti lengkap, tanda tangan sesuai prosedur, tidak ada dana yang hilang secara gamblang. Namun, ketika membandingkan dengan kemajuan nyata proyek, seorang petugas mengerutkan kening. Proyek peningkatan peralatan medis lapangan, dana sudah cair sepenuhnya, tetapi kemajuan implementasinya terlambat hampir 6 bulan dari jadwal. Orang di sebelahnya menjawab, itu belum cukup untuk membuat kesimpulan, bisa jadi karena alasan objektif. Pimpinan tim mengangguk, tandai. Lanjutkan pemeriksaan. Berkas pertama dikesampingkan. Berikutnya adalah rekam jejak penugasan dan promosi. Setiap keputusan mutasi, pelatihan, dan kenaikan pangkat Bagas Wiratama diurutkan secara kronologis. Seorang inspektur muda berkomentar, prestasi kolonel ini cukup menonjol, beberapa kali mendapat penghargaan, dinilai baik. Pimpinan tim diam-diam membaca setiap halaman. Setelah beberapa menit, ia perlahan bertanya, ada komentar tentang kecepatan promosinya? Inspektur muda itu berpikir sejenak. Jika hanya melihat berkas, masih dalam batas wajar. Tapi, ia berhenti sejenak. Sepertinya ada beberapa kali ia terpilih untuk misi penting lebih cepat dari biasanya. Pimpinan tim mengangguk pelan. Tidak menyimpulkan, hanya mencatat. Setiap kata yang ia ucapkan sangat hati-hati. Investigasi ini bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk memastikan kebenaran. Setelah itu, dokumen terkait proyek-proyek kedokteran militer yang pernah ditangani Bagas Wiratama juga diperiksa silang. Dalam banyak proyek, nama Bianca Ayunda muncul sebagai dokter koordinator teknis. Seorang inspektur wanita berkata pelan, mereka berdua cukup sering bekerja sama. Pimpinan tim menatap layar. Periksa prosedur pemilihan personelnya. Jika sesuai aturan, catat. Jika ada indikasi anomali, verifikasi lebih lanjut. Pemeriksaan berlangsung hingga hampir tengah malam. Tanda-tanda awal masih berupa potongan-potongan teka-teki yang terpisah, belum ada bukti yang mengkonfirmasi pelanggaran. Namun, semakin diperiksa, jumlah titik yang perlu diverifikasi semakin banyak. Sementara itu, di rumah sakit, Bagas Wiratama sama sekali tidak tahu bahwa setiap berkas yang terkait dengannya sedang diperiksa halaman demi halaman. Ia berdiri di dekat jendela, menatap halaman gelap di bawah, hatinya terus bertanya-tanya mengapa ia dibebas tugaskan. Bianca Ayunda mendekat. Mas, jangan terlalu banyak berpikir. Mungkin hanya pemeriksaan rutin. Bagas Wiratama mengangguk pelan. Ia juga berpikir begitu. Sejak masuk militer, ia tidak pernah korupsi, tidak pernah mengkhianati institusi. Semua tugas yang diberikan selalu ia selesaikan. Ia berkata dengan sangat yakin, karena dalam pikirannya, ia selalu percaya bahwa dirinya adalah prajurit yang kompeten. Memang benar ia pernah memihak Bianca Ayunda. Memang benar ia telah memperlakukan Rania Prameswari dengan buruk. Tapi itu masalah pernikahan, bukan urusan dinas. Ia tidak percaya urusan pribadi itu bisa membuat seluruh sistem inspektorat turun tangan. Bianca Ayunda melihat wajah penuh percaya diri Bagas, tetapi hatinya semakin kalut. Berbeda dengan Bagas, ia tahu persis ada beberapa keputusan dalam proyek-proyek teknis sebelumnya, meskipun prosedurnya lengkap, jika diperiksa dengan teliti, sangat mungkin menimbulkan pertanyaan yang perlu dijelaskan. Ia mencoba menekan kecemasannya. Mas istirahat saja, semua akan baik-baik saja. Bagas Wiratama menggenggam tangannya. Tenang saja. Aku percaya pada hukum.
Jika aku tidak melakukan kesalahan, tidak akan ada yang bisa memfitnahku. Ia mengatakannya dengan tenang, tetapi ia sendiri tidak sadar bahwa di lubuk hatinya, rasa cemas terus membesar. Karena kali ini, investigasi bukan lagi sekadar desas-desus di koridor, melainkan sebuah mesin yang beroperasi dalam senyap. Selangkah demi selangkah membandingkan berkas, selangkah demi selangkah memastikan kebenaran. Dan ketika semua potongan teka-teki yang tampaknya terpisah itu mulai terhubung, seseorang harus menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihannya sendiri selama bertahun-tahun. Keesokan paginya, sinar matahari pucat menembus jendela kaca, menyinari kamar rumah sakit kecil tempat Rania Prameswari duduk termenung di dekat jendela. Langit di luar tampak sangat biru, tetapi di dalam hatinya, hujan yang turun selama bertahun-tahun akhirnya berhenti. Semalam ia tidak tidur, bukan karena rasa sakit pasca keguguran, tetapi karena ia menghabiskan sepanjang malam untuk mengenang perjalanan pernikahannya. Ia ingat hari-hari saat Bagas masih sederhana, ia makan bersamanya hidangan yang apa adanya. Ingat saat-saat Bagas bertugas berhari-hari, ia begadang menunggunya menelepon. Ingat saat-saat Bagas menghadapi tekanan pekerjaan, ia selalu menjadi orang pertama yang menyemangatinya. Dan ia juga ingat tatapan dingin suaminya kemarin. Tamparan itu tidak hanya mendarat di wajahnya, tetapi juga membangunkan seorang wanita yang telah terlalu lama bersabar. Ketukan pelan di pintu terdengar. Pengacara keluarga Wijoyo masuk. Ia meletakkan sebuah map biru di atas meja. Nona Rania, semua dokumen sudah siap. Rania Prameswari menunduk menatap halaman pertama. 4 kata tercetak jelas, surat gugatan cerai. Ia terdiam lama, ujung jarinya dengan lembut menyusuri setiap baris tulisan. 5 tahun lalu, saat menandatangani akta nikah, hatinya dipenuhi harapan. Hari ini, dengan tangan yang sama, ia bersiap membubuhkan tanda tangan, tetapi kali ini tanpa air mata. Pengacara itu bertanya dengan suara pelan, apakah Nona perlu waktu untuk berpikir lagi? Rania Prameswari menggeleng pelan. Tidak perlu. Jika cinta harus dipertahankan dengan kesabaran dan luka, maka cinta itu sudah berakhir sejak lama. Ia mengambil pena. Goresan tulisannya masih selembut dulu. Hanya saja setiap goresan hari ini membawa ketegasan. Namanya tertera jelas di bagian bawah halaman. Ketika meletakkan pena, Rania Prameswari perlahan memejamkan mata. Setetes air mata terakhir jatuh tanpa suara. Bukan karena penyesalan, tetapi untuk melepas 5 tahun masa mudanya yang pernah ia berikan kepada seseorang yang tidak lagi menghargainya. Tepat pada saat itu, pintu kamar terbuka lagi. Bagas Wiratama masuk. Ia masih mengenakan seragam rapinya, tetapi wajahnya menunjukkan kelelahan setelah semalaman tidak tidur. Matanya terpaku pada map di atas meja. Apa itu? Rania Prameswari dengan tenang mendorong map itu ke arahnya. Lihatlah sendiri. Bagas mengambilnya. Begitu melihat baris pertama, wajahnya langsung menegang. Gugatan cerai? Ia tertawa sinis. Kamu masih marah karena kejadian kemarin? Rania, jangan kekanak-kanakan. Perlu sampai sejauh ini? Suaranya masih membawa arogansi yang sama. Seolah ia yakin wanita di hadapannya hanya menggunakan perceraian untuk memaksanya mengalah. Rania Prameswari menatapnya lama. Jika ini terjadi sebulan yang lalu, mungkin ia akan menjelaskan, mungkin ia akan bertanya apakah Bagas masih mencintainya. Tapi hari ini, semua pertanyaan itu tidak lagi berarti. Ia berkata dengan lembut, aku tidak marah. Bagas mengerutkan kening. Tidak marah tapi minta cerai? Kamu pikir dengan cara ini aku akan minta maaf? Rania Prameswari menggeleng pelan. Tidak, aku tidak pernah berpikir kamu akan minta maaf. Sebuah kalimat lembut yang membuat ruangan itu hening. Bagas tanpa sadar meremas kertas di tangannya. Rania, aku merawat Bianca karena dia terluka. Jangan berlebihan. Soal kemarin, aku sedikit emosi. Tunggu beberapa hari sampai kamu tenang, baru kita bicara lagi. Selesai berkata, ia meletakkan surat gugatan itu di meja, bahkan tidak repot-repot membukanya sampai halaman terakhir. Dalam pikirannya, Rania tidak akan pernah benar-benar meninggalkannya. Selama 5 tahun, Rania selalu yang mengalah. Setiap kali bertengkar, yang meminta maaf selalu Rania, yang berdamai juga Rania. Kali ini pasti tidak akan berbeda. Rania Prameswari melihat kepercayaan diri itu, dan hatinya hanya merasakan ketenangan. Ia perlahan berdiri. Meskipun tubuhnya masih sangat lemah, tatapannya tidak lagi menunjukkan kerinduan. Ia berjalan ke hadapan Bagas Wiratama, suaranya sangat pelan tetapi setiap kata terdengar jelas. Bagas, selama 5 tahun ini, aku sudah melakukan semua yang seharusnya dilakukan seorang istri. Aku tidak berutang apapun padamu. Bagas sedikit terkejut. Untuk pertama kalinya, ia merasa suara Rania begitu asing. Rania Prameswari menarik napas dalam-dalam, lalu dengan tenang mengucapkan kalimat terakhirnya. Mulai hari ini, kita bukan lagi keluarga. Selesai berkata, ia berbalik menuju pintu. Tidak menoleh, tidak menunggu Bagas menahannya, dan tidak lagi menangis. Pintu kamar tertutup dengan sangat pelan, tetapi di hati Bagas Wiratama, entah kenapa,
Suara itu terdengar begitu keras. Ia menatap surat gugatan cerai di atas meja, lalu tertawa sinis. Dia hanya marah. Tunggu beberapa hari, dia akan kembali sendiri. Ia begitu yakin. Ia tidak tahu bahwa wanita yang pernah mencintainya lebih dari dirinya sendiri, begitu melangkah keluar dari ruangan itu, telah benar-benar melepaskan segalanya. Dan sejak saat itu, semua kesempatan untuk menyelamatkan pernikahan mereka telah tertutup selamanya. Sore harinya, begitu Bagas Wiratama kembali ke kompleks rumah dinas, ia menerima telepon singkat. Kawan Bagas, silakan datang ke ruang rapat nomor 3 Inspektorat Militer, pukul 17.00. Tidak boleh absen. Suara di seberang sana sangat formal, tetapi juga sangat dingin. Bagas Wiratama melihat jam. Perasaan berat yang tak terlukiskan mulai menyelimuti hatinya. 1 jam kemudian, pintu ruang rapat perlahan terbuka. Ruangan itu tidak besar, di dalamnya hanya ada beberapa orang yang duduk. Di posisi tengah adalah Surya Wijoyo. Ia masih mengenakan setelan abu-abu sederhana seperti saat di rumah sakit. Wajahnya begitu tenang hingga tidak ada yang bisa menebak apa yang ia pikirkan. Bagas Wiratama masuk, sedikit menunduk sebagai tanda hormat. Permisi, ada keperluan apa saya diundang ke sini? Tidak ada yang menjawab. Seorang petugas inspektorat dengan sopan menarik kursi di seberangnya. Silakan duduk kawan. Suasana hening dan menyesakan. Begitu Bagas duduk, matanya tanpa sengaja terpaku pada pria di hadapannya. Itu adalah pria yang muncul di rumah sakit kemarin. Siapa dia? Kenapa dia ada di sini? Tepat pada saat itu, Surya Wijoyo perlahan angkat bicara. Kawan Bagas, ini pertama kalinya kita bertemu secara resmi. Bagas mengangguk. Betul Pak, saya ingin tahu siapa Bapak sebenarnya. Surya Wijoyo menatap lurus ke matanya, suaranya tetap tenang. Saya ayah dari Rania Prameswari. Bagas Wiratama sedikit tertegun. Belum sempat ia berkata apa-apa, Surya Wijoyo melanjutkan, dan saya juga orang yang selama bertahun-tahun ini diam-diam mengikuti kariermu. Bagas Wiratama sedikit mengerutkan kening. Ia tidak mengerti maksud kalimat itu. Surya Wijoyo tidak bertele-tele. Ia mengambil sebuah map yang cukup tebal dari atas meja. Sebelum investigasi berjalan lebih jauh, saya pikir kamu perlu tahu beberapa hal. Ia membuka halaman pertama. Di dalamnya adalah rekam jejak Bagas Wiratama, sejak awal masuk militer. 8 tahun lalu, kamu mengikuti seleksi perwira sumber. Hasil tes kompetensimu sangat baik, tetapi karena kesalahan administrasi, kamu hampir dicoret dari daftar. Bagas Wiratama tiba-tiba teringat. Tahun itu memang ada kejadian seperti itu, tetapi setelah beberapa hari, berkasnya dilengkapi dan masalahnya cepat selesai. Ia selalu mengira kesatuannya yang mengurusnya. Surya Wijoyo menatapnya. Kamu tahu siapa yang meminta peninjauan ulang berkasmu? Bagas terdiam. Itu saya. Bagas terkejut. Surya Wijoyo membalik ke halaman berikutnya. 5 tahun lalu, kamu dicalonkan untuk mengikuti kursus perwira tinggi. Saat itu ada yang mengirim surat kaleng menuduhmu tidak jujur dalam riwayat tugas. Awalnya, Dewan akan menunda proses seleksi. Mata Bagas Wiratama terbelalak. Kejadian ini sama sekali tidak ia ketahui. Ia hanya ingat akhirnya ia tetap bisa mengikuti kursus itu. Surya Wijoyo berkata pelan, saya meminta verifikasi ulang seluruh isi tuduhan itu. Hasilnya membuktikan kamu tidak bersalah, jika saat itu tidak segera ditinjau, kamu sudah kehilangan kesempatan itu. Bagas Wiratama merasa tenggorokannya kering. Surya Wijoyo terus membuka halaman terakhir. 2 tahun lalu, sebuah misi besar mengalami insiden di luar dugaan. Meskipun penyebabnya tidak sepenuhnya kesalahanmu, tetapi ada usulan untuk meninjau pertanggungjawabanmu. Saat itu, pihak berwenang mengevaluasi kembali seluruh rekam jejak tugasmu sesuai aturan. Hasilnya, kamu tetap dipercaya melanjutkan tugas. Ia menutup map itu. Hanya 3 kali, tetapi ketiga kalinya adalah titik balik yang bisa mengubah jalan karier militer Bagas Wiratama. Ia duduk membeku, kenangan yang ia kira sudah terlupakan tiba-tiba muncul dengan jelas. Setiap kali kesulitan datang, selalu berlalu dengan cepat. Ia selalu berpikir itu karena ia beruntung atau karena kemampuannya diakui. Tidak pernah ia berpikir di balik itu semua selalu ada seseorang yang diam-diam meminta pihak berwenang meninjau ulang kasusnya secara adil, agar ia tidak dinilai secara keliru. Surya Wijoyo menatap lurus ke arahnya. Saya tidak pernah meminta siapapun untuk mengistimewakanmu. Saya hanya ingin semuanya ditinjau sesuai aturan. Karena putri saya telah memilihmu. Ia berhenti sejenak. Rania pernah berlutut di hadapan saya. Dia memohon, agar saya tidak memberitahumu identitas keluarga kami. Dia bilang, aku ingin dia berdiri tegak dengan kakinya sendiri. Suara Surya Wijoyo tetap sangat tenang. Tetapi setiap kata bagaikan palu yang menghantam harga diri Bagas Wiratama. Ia teringat selama 5 tahun ini, setiap kali mendapat promosi, ia selalu pulang memeluk Rania dan tertawa dengan bangga. Aku berhasil, ini hasil kerjaku.
Sementara Rania hanya tersenyum, diam-diam memberinya selamat, tidak pernah sekalipun mengungkit bahwa di balik kesuksesan itu ada begitu banyak pengorbanan diam-diam dari dirinya dan keluarganya. Surya Wijoyo perlahan berdiri, tatapannya tidak menunjukkan kemarahan, hanya kekecewaan seorang ayah. Kamu boleh tidak mencintai putri saya lagi, itu pilihanmu. Tapi kamu tidak punya hak untuk menginjak-injak harga dirinya, apalagi menampar seorang wanita yang baru saja kehilangan anaknya sendiri. Selesai berkata, ia berbalik dan melangkah keluar ruangan. Pintu tertutup dengan sangat pelan, tetapi Bagas Wiratama masih duduk mematung di kursinya. Kedua tangannya terkepal hingga gemetar. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kolonel yang selalu percaya diri itu merasa seluruh dunia di sekelilingnya runtuh. Ia tidak terkejut karena mengetahui ayah Rania adalah orang yang berkedok. Tetapi ia terkejut karena akhirnya mengerti bahwa wanita yang baru saja ia dorong dan tampar di rumah sakit adalah orang yang diam-diam menggunakan seluruh masa muda dan pengorbanan keluarganya untuk melindungi karier yang selalu ia banggakan sebagai hasil jerih payahnya sendiri. Setelah pertemuan dengan Surya Wijoyo, Bagas Wiratama kembali ke markas dalam keadaan linglung. Sepanjang jalan, di benaknya hanya terngiang satu kalimat, "Putri saya telah menggunakan seluruh masa mudanya untuk melindungi jalanmu." Ia tidak pernah berpikir wanita yang selalu diam-diam berada di belakangnya menanggung beban begitu banyak. Tapi kini, semua penyesalan sudah terlambat. Keesokan paginya, tim inspektorat kembali hadir di RSPAD. Berbeda dengan hari pertama yang hanya memeriksa berkas, kali ini mereka mulai menemui setiap orang yang ada di lokasi kejadian. Ruang rapat kecil di rumah sakit sementara digunakan untuk mengambil keterangan. Orang pertama yang masuk adalah perawat muda yang merawat Rania Prameswari. Ia masih terlihat tegang. Seorang inspektur berkata dengan lembut, "Anda tidak perlu khawatir, ceritakan saja apa yang Anda lihat." Perawat itu menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berkata, "Hari itu, Ibu Rania baru saja keguguran. Dokter sudah bilang beliau tidak boleh bergerak sama sekali. Tubuhnya sangat lemah." Ia berhenti sejenak, tetapi Kolonel Bagas meminta kami melepas infusnya. Kami sudah menjelaskan bahwa pasien tidak bisa turun dari tempat tidur, tapi Kolonel tetap bersikeras. Seorang inspektur bertanya, "Lalu?" Perawat itu menunduk. Kolonel langsung menarik Ibu Rania turun. Jarum infusnya terlepas. Beliau jatuh ke lantai. Suaranya mulai bergetar. Saya bahkan melihat darah. Ruangan itu hening. Semua keterangan dicatat dengan cermat. Berikutnya adalah dokter kepala jaga hari itu. Ia meletakkan rekam medis di atas meja. Saya sudah berkali-kali menyarankan agar pasien tidak dipindahkan, bahkan sudah menjelaskan risiko pendarahan. Tetapi Kolonel Bagas tidak menerima. Seorang inspektur menatapnya. "Apakah Anda menyaksikan pemukulan terhadap pasien?" Dokter itu mengangguk sangat pelan. "Ya." Tamparan itu terjadi tepat di depan pintu kamar. Banyak orang melihatnya. Ia menghela napas. "Sudah lebih dari 30 tahun saya menjadi dokter. Itu pertama kalinya saya menyaksikan seorang wanita yang baru saja kehilangan anak diperlakukan seperti itu." Setelah dokter, giliran petugas keamanan. Pria parubaya itu berdiri tegak di depan meja. "Saya bertugas di lantai 3. Ketika mendengar keributan, saya berlari ke sana. Saat itu Ibu Rania sudah duduk di lantai. Kolonel Bagas meminta kami membawanya keluar untuk memberikan kamar itu." Ia menambahkan, "Saya ingat betul, beliau hampir tidak punya tenaga untuk berdiri." Berikutnya adalah seorang nenek berusia 60-an tahun. Ia adalah pasien di kamar seberang. Ia memegang sapu tangan, suaranya penuh emosi. Saya dengar suara tangisan, jadi saya buka pintu. Saya lihat perempuan muda itu memegangi perutnya, menangis sambil bilang, "Itu anak kita." Mata nenek itu memerah. Tapi laki-laki itu, plak, nenek itu memperagakan gerakan menampar. Keras sekali tamparannya, seluruh lantai bisa mendengarnya. Kisah sederhana dari nenek itu membuat suasana semakin berat. Hingga siang hari, tim inspektorat telah mengambil keterangan dari lebih dari 10 orang. Perawat, dokter, petugas kebersihan, keamanan, pasien, bahkan keluarga pasien. Yang patut dicatat adalah semua kesaksian konsisten. Tidak ada yang menyangkal, tidak ada yang bercerita berbeda. Semua mengkonfirmasi satu kebenaran yang sama. Bagas Wiratama lah yang memaksa Rania Prameswari keluar dari kamar, dan dialah yang menampar istrinya di tengah rumah sakit. Sore itu, suasana di rumah sakit menjadi berbeda. Cerita-cerita kecil mulai menyebar dari satu departemen ke departemen lain. Seorang dokter muda berkata pelan kepada rekannya, "Tidak kusangka Kolonel Bagas orang seperti itu." Rekannya menghela napas, "Dulu aku sangat menghormatinya. Di kantin rumah sakit, beberapa staf juga hanya berani berbicara pelan. Kudengar investigasinya masih berlanjut. Sepertinya kali ini tidak sederhana. Memukul istri yang baru keguguran itu keterlaluan." Meskipun semua orang berusaha menjaga kerahasiaan sesuai aturan, desas-desus tetap menyebar diam-diam.
Bukan karena ada yang sengaja menjelek-jelekkan Bagas Wiratama, tetapi karena terlalu banyak orang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi hari itu. Pada saat yang sama, di ruang kerja tim inspektorat, pimpinan tim menutup map berisi transkrip keterangan saksi. Ia menatap rekan-rekannya lalu berkata perlahan, insiden di rumah sakit telah dikonfirmasi oleh banyak saksi. Ini adalah bagian dari berkas, tetapi kita masih harus melanjutkan verifikasi konten lainnya. Semua orang mengangguk. Investigasi belum berakhir. Namun, bagi Bagas Wiratama, satu hal sudah tidak bisa diubah. Citra kolonel yang pernah dihormati rekan-rekannya kini telah retak. Sementara itu, di kamar rumah sakit di ujung koridor, Rania Prameswari diam-diam menutup buku di tangannya. Ia tidak bertanya bagaimana perkembangan investigasi, juga tidak peduli berapa banyak orang yang membicarakannya. Karena setelah semua luka yang ia alami, yang ia butuhkan saat ini bukanlah belas kasihan atau pembelaan, melainkan keadilan yang sesungguhnya agar kebenaran terungkap dan menutup tahun-tahun penderitaan yang ia lalui dalam diam. 3 hari kemudian, kesehatan Rania Prameswari berangsur pulih. Ia diam-diam meninggalkan rumah sakit didampingi oleh pengacara dan 2 asisten ayahnya. Berbeda dengan penampilannya yang lemah saat diseret dari tempat tidur, hari ini ia mengenakan setelan putih yang elegan. Rambutnya disanggur rapi, wajahnya masih pucat tetapi tatapannya telah menjadi tenang dan tegas. Ia bukan lagi wanita yang hanya tahu bersabar, melainkan Rania Prameswari sebelum memasuki pernikahan itu. Pada saat yang sama, di ruang rapat tim inspektorat, Bagas Wiratama dan Bianca Ayunda diminta hadir untuk bekerja sama. Suasana di ruangan itu sangat tegang. Bagas Wiratama masih mempertahankan ketenangannya, ia yakin masalah terbesarnya hanyalah konflik suami istri. Sementara itu, Bianca Ayunda terus meremas kedua tangannya, firasat buruk menyelimuti hatinya. Tepat pukul 09.00 pagi, pintu ruang rapat perlahan terbuka. Rania Prameswari masuk. Saat melihatnya, baik Bagas maupun Bianca tertegun, terutama Bagas. Ini pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia melihat istrinya dengan sikap percaya diri dan kuat seperti. Ia dengan tenang meletakkan sebuah map hitam di hadapan tim inspektorat. Saya datang untuk memberikan bukti tambahan. Seorang petugas berdiri untuk menerimanya. Map itu dibuka. Bukti pertama adalah rekaman video dari sistem CCTV rumah sakit. Gambar yang ditampilkan sangat jelas, detik demi detik. Dari saat Bagas masuk ke kamar, memaksa dokter melepas infus, menarik Rania dari tempat tidur, hingga tamparan di koridor, tidak ada sudut kamera yang terlewat, ruangan itu hening. Bagas menunduk, ini pertama kalinya ia harus menyaksikan tindakannya sendiri dari sudut pandang orang lain. Ia tidak menyangka dirinya bisa begitu kejam. Setelah video, Rania Prameswari mengeluarkan sebuah alat perekam. Saya izin memutar rekaman suara ini. Suara Bianca Ayunda terdengar sangat jelas. Itu adalah percakapan antara dirinya dan seorang teman baiknya beberapa minggu sebelumnya. Selama Bagas percaya padaku, cepat atau lambat Rania Prameswari akan pergi sendiri, diikuti oleh tawa penuh kemenangan. Wanita yang hanya tahu bersabar, mana bisa menang melawanku? Wajah Bianca Ayunda pucat pasi. Tidak. Rekaman ini. Rania Prameswari menjawab dengan tenang. Ini kamu sendiri yang salah kirim ke ponselku. Kamu lupa hari itu kamu memakai ponsel suamiku untuk menelepon. Bianca membeku. Ia teringat hari itu ponselnya kehabisan baterai. Ia memang meminjam ponsel Bagas. Tapi ia tidak menyangka percakapan setelahnya tidak sengaja terekam. Rania Prameswari melanjutkan dengan mengeluarkan setumpuk cetakan salinan pesan. Halaman demi halaman diletakkan di atas meja. Di dalamnya terdapat banyak pesan dari Bianca kepada Bagas. Mas, jangan sampai Mbak Rania tahu ya. Aku hanya punya Mas yang mengerti aku, kalau saja tidak ada dia, kita pasti sudah bisa bersama. Bagas membalik halaman demi halaman, wajahnya semakin pucat. Ia ingat pernah berpikir semua itu hanyalah perhatian antar rekan kerja, tetapi ketika membaca seluruh rangkaian pesan selama 2 tahun, ia sendiri tidak bisa lagi membohongi dirinya. Terakhir, Rania Prameswari mengeluarkan setumpuk bukti transaksi. Ini adalah pengeluaran yang saya temukan selama masa pernikahan. Tagihan pembelian perhiasan, jam tangan, tas, serta transfer uang pribadi. Semuanya dilakukan dari rekening pribadi Anda. Saya tidak menyimpulkan apa-apa. Tetapi ini menunjukkan hubungan kalian tidak sekadar rekan kerja. Tagihan-tagihan itu diletakkan rapi di atas meja. Tanggal, jumlah, lokasi, semuanya jelas. Bianca Ayunda tidak bisa lagi menahan diri. Ia berdiri. Tidak. Dia memberikannya secara sukarela. Aku tidak pernah memaksanya. Begitu selesai bicara, ia langsung sadar telah salah bicara. Seluruh ruangan hening. Seorang inspektur mengangkat kepala menatapnya. Jadi, Anda mengkonfirmasi bahwa hadiah-hadiah ini memang ada? Bianca membeku, bibirnya bergetar. Ia ingin menyangkal, tetapi semua bukti sudah ada di depan mata, tidak ada jalan untuk lari.
Bagas Wiratama perlahan memejamkan mata. Sampai saat ini, ia baru mengerti bahwa yang membuatnya kehilangan segalanya bukan hanya investigasi, tetapi pilihan-pilihan salahnya sendiri. Ia perlahan berdiri, melangkah menuju Rania, matanya memerah. Pria yang selalu angkuh itu tiba-tiba berlutut di hadapannya. Seluruh ruangan terkejut. Suaranya serak, "Rania, aku salah. Aku salah mempercayai orang. Aku minta maaf. Jika kamu masih bisa memaafkanku, aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebusnya." Rania Prameswari menunduk menatap pria yang pernah menjadi seluruh masa mudanya. Tatapannya setenang permukaan danau, tidak ada lagi kebencian, juga tidak ada lagi cinta. Setelah hening beberapa saat, ia dengan lembut mundur selangkah. Jarak yang sangat kecil itu terasa seperti sebuah batas yang Bagas pahami, bahkan dengan sisa hidupnya, ia tidak akan pernah bisa melewatinya. Setelah Rania Prameswari meninggalkan ruang rapat, suasana masih terasa berat dan menyesakan. Bagas Wiratama tetap berlutut di tempatnya, menatap pintu yang telah tertutup begitu lama, seolah berharap wanita itu akan kembali. Tapi tidak, kali ini Rania benar-benar telah melangkah keluar dari hidupnya. Pada saat yang sama, di markas besar sebuah kementerian, rapat darurat diadakan sore itu juga. Ruang rapat besar itu terang benderang. Para pimpinan dari berbagai unit terkait hadir satu persatu. Tidak ada yang tahu isi spesifik rapat itu, hanya tahu bahwa ini adalah rapat yang diadakan melalui prosedur darurat. Setelah pihak berwenang mengumpulkan dokumen awal dari proses verifikasi. Tepat pukul 15.00, pintu ruang rapat terbuka. Surya Wijoyo perlahan masuk. Ia masih mempertahankan sikap tenangnya seperti biasa, tetapi mereka yang telah bekerja dengannya selama bertahun-tahun menyadari, hari ini tatapannya lebih dingin dari biasanya. Setelah semua orang duduk, ia menatap sekeliling ruangan, lalu perlahan angkat bicara. Rapat hari ini tidak bertujuan untuk melindungi individu manapun, juga tidak untuk menghakimi siapapun sebelum ada kesimpulan. Tujuannya hanya satu, memastikan semuanya ditinjau sesuai aturan dan hukum. Seluruh ruangan hening. Seorang pejabat inspektorat berdiri untuk melapor. Hingga saat ini, kami telah menyelesaikan langkah verifikasi awal. Dokumen yang terkumpul, termasuk berkas rumah sakit, data CCTV, keterangan saksi, dan dokumen terkait lainnya, telah disegel. Beberapa konten masih dalam proses pemeriksaan silang. Surya Wijoyo mengangguk. Ia tidak memotong, juga tidak mendesak. Ia hanya diam-diam mendengarkan setiap laporan. Setelah hampir 1 jam, pimpinan tim inspektorat menyelesaikan presentasinya. Berdasarkan hasil verifikasi awal, kami mengusulkan untuk melanjutkan pemeriksaan secara lebih luas sesuai prosedur. Surya Wijoyo perlahan berdiri. Suaranya masih tenang, tetapi setiap kalimatnya membawa bobot tanggung jawab. Kawan-kawan sekalian, selama bertahun-tahun saya bekerja, saya selalu mengingatkan satu hal. Hukum tidak boleh memihak pada pejabat, juga tidak boleh memihak pada orang dengan keadaan khusus. Hukum hanya boleh memihak pada kebenaran. Ia berhenti sejenak, matanya perlahan menyapu setiap orang. Hari ini, putri saya adalah korban. Jika kawan-kawan karena hubungan dengan saya mengabaikan prosedur, itu juga sebuah ketidakadilan. Seluruh ruang rapat mendengarkan dengan saksama. Surya Wijoyo melanjutkan, tetapi jika karena yang bersangkutan memiliki pangkat tinggi lalu kita menghindari tanggung jawab, itu lebih tidak bisa diterima. Ia meletakkan kedua tangannya di atas meja. Untuk pertama kalinya dalam rapat itu, suaranya menjadi tegas. Orang yang menyakiti putri saya, jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau disiplin berdasarkan kesimpulan pihak berwenang, harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Tidak ada yang bersuara, karena semua orang paham. Itu bukan ucapan seorang ayah yang marah, melainkan tuntutan seorang pemimpin yang ingin semuanya ditangani sesuai aturan. Setelah hening sejenak, ia menoleh ke pimpinan tim inspektorat. Saya punya satu permintaan. Seluruh proses verifikasi harus independen. Tidak ada yang boleh ikut campur. Jika kesimpulannya Bagas Wiratama tidak bersalah dalam hal tertentu, kembalikan nama baiknya. Jika ia bersalah, proses sesuai aturan, tanpa pengecualian. Pimpinan tim inspektorat segera berdiri. Siap, laksanakan. Tepat setelah rapat, tim kerja dibentuk ulang. Verifikasi diperluas ke berbagai lini. Dokumen yang belum diperiksa silang akan terus ditinjau. Orang-orang terkait akan dipanggil untuk dimintai keterangan sesuai prosedur. Semuanya berjalan sesuai aturan, tanpa gembar-gembor, tanpa kebisingan, tetapi skala investigasi telah ditingkatkan ke level yang lebih tinggi dari tahap awal. Sementara itu, di kompleks rumah dinas, Bagas Wiratama menerima pemberitahuan baru. Ia diminta untuk terus bekerja sama dengan tim inspektorat dan untuk sementara waktu tidak menjalankan tugas apapun sampai ada kesimpulan. Ia meletakkan surat pemberitahuan itu, matanya tampak lelah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun di militer, ia merasa masa depannya menjadi suram. Ia tidak lagi memikirkan jabatan, tidak lagi memikirkan prestasi. Yang paling menyakitkan baginya adalah bayangan Rania Prameswari,
yang diam-diam mundur selangkah setelah ia berlutut meminta maaf. Jarak yang tampaknya hanya beberapa puluh sentimeter itu terasa seperti memisahkan seluruh hidup mereka. Di sisi lain kota, Rania Prameswari berdiri di depan jendela rumah lamanya. Ayahnya perlahan mendekat. Ia menatap putrinya lalu dengan lembut bertanya, "Apakah kamu menyesal telah mencintainya?" Rania Prameswari menatap langit yang mulai memerah di senja hari. Setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis. "Jika bisa kembali ke masa lalu, aku akan tetap mencintainya. Karena orang yang kucintai saat itu bukanlah pria yang sekarang." Surya Wijoyo mengangguk dalam diam. Ia mengerti, ada luka yang akan sembuh, tetapi ada pengkhianatan yang sekali terjadi akan menjadi retakan yang tidak akan pernah bisa pulih sepenuhnya. Dan saat ini, roda keadilan terus berputar ke depan, perlahan namun pasti. 3 hari setelah rapat darurat, langit masih belum terang. Kompleks rumah dinas militer diselimuti kabut tipis. Bagas Wiratama duduk sendirian di depan meja kerjanya. Seragamnya tergantung rapi di gantungan. Medali-medali kehormatan berkilauan di bawah cahaya lampu kuning pucat. Dulu, itu adalah kebanggaan terbesarnya. Sekarang, menatapnya, hatinya hanya merasakan kepahitan. Telepon tiba-tiba berdering. "Kawan Bagas, silakan datang ke aula pukul 08.00. Ada keputusan yang akan diumumkan." Suara di seberang sana tetap serius dan objektif seperti biasanya. Bagas Wiratama menjawab pelan, "Baik." Ia perlahan mengenakan seragamnya, berdiri lama di depan cermin. Mungkin ini terakhir kalinya ia mengenakan seragam yang telah ia perjuangkan selama lebih dari 10 tahun masa mudanya. Tepat pukul 08.00, aula kesatuan hampir penuh. Para atasan, rekan-rekan yang pernah berjuang bersamanya dalam banyak misi, semuanya hadir. Tapi hari ini, tidak ada lagi yang judung mendekat untuk menjabat tangannya. Tidak ada lagi tepukan ramah di bahu. Yang ada hanya keheningan yang berat. Bagas Wiratama masuk. Semua mata tertuju padanya. Ada penyesalan, ada kekecewaan, ada juga yang diam-diam menunduk. Pemimpin acara berdiri membacakan surat keputusan, suaranya menggema di seluruh aula. Berdasarkan hasil verifikasi awal dalam kasus ini, serta berdasarkan peraturan yang berlaku, diputuskan untuk memberhentikan sementara kawan Bagas Wiratama dari semua jabatan dan tugasnya untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Ia berhenti sejenak. Sesuai perkembangan kasus dan keputusan dari pihak berwenang, pangkat yang bersangkutan akan diproses sesuai keputusan yang telah ditetapkan. Seluruh berkas akan dilimpahkan ke lembaga investigasi yang berwenang untuk diverifikasi lebih lanjut sesuai aturan. Setiap kata terdengar seperti sayatan pisau di hati Bagas Wiratama. Ia berdiri tegap, tidak membela diri, tidak menentang, hanya diam-diam memejamkan mata. Di benaknya tiba-tiba muncul bayangan Rania Prameswari mengenakan gaun pengantin putih bertahun-tahun lalu. Ia pernah tersenyum begitu indah, pernah berkata akan selalu ada di belakangnya. Dirinya lah yang telah menghancurkan semuanya dengan tangannya sendiri. Setelah acara selesai, seorang petugas mendekat. "Kawan, silakan serahkan perlengkapan militer dan dokumen sesuai prosedur." Bagas Wiratama mengangguk pelan. Ia perlahan melepaskan tanda pangkat di kerah bajunya. Tangannya yang selalu mantap saat memegang senjata, hari ini gemetar. Tanda pangkat itu diletakkan di atas nampan beludru merah. Suaranya sangat kecil, tetapi di hatinya terasa seperti keruntuhan seluruh hidupnya. Di ujung koridor, 2 orang rekan lamanya melihatnya. Salah satunya hendak mendekat, tetapi kemudian berhenti. Yang lain menghela napas. Biarkan dia sendiri. Bukan karena mereka membenci Bagas Wiratama, tetapi karena mereka semua mengerti, ada kesalahan yang tidak bisa dihapus hanya dengan beberapa kata penghiburan. Sementara itu, di sisi lain kota, Bianca Ayunda juga menerima surat panggilan. Ia masuk ke ruang kerja dengan wajah pucat. Di hadapannya adalah para penyelidik, salah satunya meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. "Saudari Bianca, kami perlu Anda menjelaskan beberapa hal terkait pesan-pesan ini, hadiah-hadiah, dan dokumen lain yang telah kami kumpulkan." Bianca Ayunda mencoba tetap tenang. Saya tidak melakukan kesalahan apapun." Penyelidik itu menjawab dengan datar, "Anda berhak memberikan keterangan. Kami akan memeriksanya silang dengan bukti yang ada." Lebih dari 2 jam kemudian, setelah seluruh keterangannya diperiksa bersama dengan dokumen terkait, pihak berwenang mengeluarkan surat keputusan untuk menerapkan proses hukum lebih lanjut sesuai dengan perkembangan kasus untuk memperjelas peran Bianca Ayunda. Saat mendengar keputusan itu dibacakan, lututnya lemas, tas tangannya jatuh ke lantai. Ia menangis. "Tidak, saya tidak mau seperti ini. Tolong, Pak." Tapi tidak ada lagi yang menanggapinya. Wanita yang pernah bermimpi menjadi istri seorang jenderal di masa depan, pada akhirnya hanya tersisa dengan tangan hampa. Malam harinya, Bagas Wiratama duduk sendirian di apartemennya. Di meja makan, masih ada cangkir porselen biru yang dulu sangat disukai Rania.
Syal yang Rania rajut untuknya masih tergantung rapi di belakang pintu. Semuanya masih utuh, hanya pemiliknya yang tidak akan pernah kembali. Ia membuka laci, di dalamnya ada foto pernikahan mereka yang sudah sedikit berdebu. Di foto itu, Rania tersenyum cerah, sementara matanya penuh kebanggaan dan kebahagiaan. Bagas Wiratama mengusap lembut wajah wanita di foto itu. Air mata pertama jatuh tanpa suara. Ia berkata dengan suara serak pada kehampaan, "Rania, aku bisa kehilangan jabatanku, bisa kehilangan segalanya, tapi yang paling menyakitkan adalah kehilanganmu." Di luar jendela, hujan pertama musim kemarau tiba-tiba turun, membersihkan debu kota, tetapi tidak bisa membersihkan penyesalan yang telah terukir dalam di hati pria, yang pernah mengira tidak akan pernah menundukkan kepala pada siapapun. 3 bulan kemudian, kota memasuki awal musim gugur. Peristiwa yang seolah bisa menenggelamkan seluruh hidup Rania Prameswari, akhirnya perlahan berlalu. Setelah beristirahat dan menjalani perawatan, kesehatannya telah pulih. Luka di tubuhnya akan sembuh, tetapi luka di hatinya tidak lagi ia coba lupakan. Ia belajar menerima, karena hanya dengan menerima masa lalu, manusia bisa cukup kuat untuk melangkah maju. Pagi itu, di ruang kerja yang luas di lantai 38 gedung Nusantara Medica Group, Rania Prameswari berdiri diam di depan jendela kaca. Di bawah, lalu lintas tampak ramai. Di sampingnya adalah Surya Wijoyo. Ia menatap putrinya lama, lalu dengan lembut berkata, "Sudah kamu pikirkan baik-baik?" Rania Prameswari mengangguk pelan. "Aku sudah cukup beristirahat, sudah waktunya untuk kembali." Surya Wijoyo tersenyum puas. "Grup ini adalah buah kerja keras ibumu. Bertahun-tahun kamu menolak mengambil alih, hanya karena ingin hidup normal. Sekarang, Rania Prameswari menatap foto ibunya di atas meja, senyum lembut terukir di bibirnya. "Aku tidak akan mengecewakan ibu." Sore itu, pengumuman pengangkatan CEO baru Nusantara Medica Group resmi dirilis. Dunia bisnis segera gempar. Banyak yang terkejut bahwa pemimpin grup medis terkemuka adalah seorang wanita muda. Lebih mengejutkan lagi, wanita itu sebelumnya hampir tidak pernah muncul di media. Tetapi bagi mereka yang tahu, ini adalah hal yang cepat atau lambat akan terjadi. Rania Prameswari sejak lama telah dipersiapkan untuk mewarisi perusahaan itu. Hanya karena cinta, ia rela meninggalkan segalanya. Kini, ia kembali, bukan lagi sebagai istri di belakang seorang pria, melainkan sebagai pemimpin sebuah imperium medis. Seminggu kemudian, Forum Kerjasama Medis dan Teknologi Asia diadakan dengan megah. Ratusan perusahaan besar dan kecil hadir. Ini adalah pertama kalinya Rania Prameswari muncul dengan status barunya. Mobil hitam perlahan berhenti di depan karpet merah. Pintu terbuka. Rania Prameswari turun. Ia mengenakan setelan putih yang dirancang dengan indah, rambut panjangnya disanggul rapi. Auranya yang tenang dan elegan membuat banyak orang menoleh. Tidak ada lagi yang mengenali wanita yang pernah menangis di koridor rumah sakit. Para wartawan dengan cepat mengarahkan kamera ke arahnya. Kilatan lampu blitz terus menyala, tetapi Rania hanya tersenyum sopan lalu melangkah masuk ke aula. Di lantai 2 pusat konferensi, seorang pria berdiri diam di balik kaca transparan. Ia mengenakan setelan hitam buatan tangan, posturnya tinggi tegap, matanya dalam dan dingin. Auranya yang tenang membuat orang di sekitarnya tanpa sadar menjaga jarak. Dia adalah Adrian Gunawan, CEO Gunawan Corporation, salah satu pengusaha muda paling berpengaruh di bidang investasi teknologi dan medis. Asisten di belakangnya bertanya pelan, "Pak Direktur, apakah perlu turun untuk menyapa Ibu Rania?" Adrian Gunawan masih mengikuti sosok Rania Prameswari dengan matanya. Lama kemudian, ia menggeleng pelan. "Belum saatnya." Suaranya berat, tenang, namun penuh kekuatan. Asistennya sedikit terkejut. Selama bertahun-tahun mengikutinya, ini pertama kalinya ia melihat bosnya yang dingin itu menatap seorang wanita begitu lama. Ia ragu-ragu bertanya, "Pak Direktur, apakah Anda berdua pernah saling kenal?" Sudut bibir Adrian Gunawan sedikit terangkat, senyum yang sangat tipis. "Dia tidak mengingatku, tapi aku sudah mengenalnya sejak lama." Tatapannya perlahan menerawang, kenangan 7 tahun lalu muncul kembali. Saat itu, sebuah kecelakaan lalu lintas parah terjadi di jalan tol. Mobil Adrian Gunawan ringsek, ia terluka cukup parah. Di saat semua orang panik, seorang dokter wanita muda tanpa mempedulikan bahaya, berlari untuk menolong. Ia dengan tenang memberikan pertolongan pertama, menenangkan pasien, lalu diam-diam pergi begitu ambulans datang. Dokter itu adalah Rania Prameswari. Setelah sadar, Adrian Gunawan berkali-kali mencari penolongnya, tetapi hanya mengetahui namanya dan mendengar bahwa ia sudah menikah. Ia memilih untuk berhenti, tidak mengganggu, hanya diam-diam mengikuti kariernya dari jauh. Ia pernah membaca penelitian medis atas nama Rania Prameswari, pernah diam-diam mendanai sebuah yayasan penelitian yang Rania ikuti, tetapi tidak pernah membiarkannya tahu. Di hatinya, Rania Prameswari selalu menjadi wanita yang cerdas dan baik hati. Ia hanya tidak menyangka wanita itu harus melewati pernikahan yang penuh luka.
Tepat pada saat itu, pembawa acara di atas panggung berkata dengan suara lantang, "Dengan hormat, kami persilakan CEO Nusantara Medica Group, Ibu Rania Prameswari." Seluruh aula bertepuk tangan. Rania Prameswari perlahan naik ke panggung. Sikapnya tenang, tatapannya percaya diri, tidak ada lagi bayangan wanita lemah bertahun-tahun lalu. Adrian Gunawan menatapnya dalam diam. Di matanya yang dingin, untuk pertama kalinya muncul kilatan kelembutan yang langka. Ia berkata pelan, seolah hanya untuk dirinya sendiri. "Akhirnya kamu kembali ke tempat yang seharusnya menjadi milikmu." Di sudut lain aula, Bagas Wiratama, sebagai tamu dari unit lamanya, mengangkat kepala menatap panggung. Saat melihat Rania Prameswari bersinar di bawah lampu sorot, hatinya terasa seperti diremas. Tetapi yang lebih membuatnya terpaku adalah ketika ia tanpa sengaja bertemu pandang dengan Adrian Gunawan yang sedang menatap Rania. Tatapan seorang pria dewasa, tenang, penuh hormat, dan menyimpan kekaguman yang telah tersimpan selama bertahun-tahun. Konferensi berakhir saat malam tiba. Mobil-mobil mewah satu persatu meninggalkan pusat konferensi. Rania Prameswari melangkah keluar, menatap langit. Tetesan hujan pertama tiba-tiba turun, membawa hawa dingin akhir musim gugur. Asistennya dengan cepat membuka payung. "Ibu Rania, mobil sudah siap." Ia mengangguk pelan. Tepat saat akan menuruni tangga, sesosok tubuh menerobos hujan. "Rania." Suara serak itu bercampur dengan keputusasaan. Rania Prameswari perlahan berhenti. Pria di hadapannya tampak jauh lebih kurus, pakaiannya basah kuyup, wajahnya yang dulu tegas kini penuh kelelahan. Itu adalah Bagas Wiratama. Baru beberapa bulan, tetapi ia seolah menua 10 tahun. Matanya merah karena kurang tidur, dagunya ditumbuhi janggut tipis, tidak ada lagi aura angkuh sang kolonel. Ia menatap Rania dengan tatapan sakit dan memohon. "Bolehkah aku bicara denganmu sebentar?" Rania Prameswari menatapnya lama, tatapannya setenang menatap orang asing. Ia mengangguk pelan. "Baiklah." Orang-orang di sekitarnya diam-diam menjauh, menyisakan suara hujan yang jatuh di tanah. Bagas Wiratama menunduk, tangannya gemetar. "Aku datang ke apartemen kita, tapi sudah kosong. Aku ke rumah sakit, mereka bilang kamu sudah berhenti. Aku mencarimu selama 3 bulan. Baru hari ini aku bisa bertemu denganmu." Rania Prameswari tidak menjawab, hanya diam mendengarkan. Bagas Wiratama tertawa getir. "Dulu aku pikir, asalkan amarahmu reda, kita bisa kembali seperti dulu. Tapi sekarang aku sadar, akulah yang telah menghancurkan semuanya." Air hujan bercampur dengan air mata mengalir di wajahnya. Ia perlahan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya, di dalamnya ada cincin kawin mereka. Cincin yang Rania lepaskan di atas meja saat menandatangani surat cerai. Selama ini, ia selalu membawanya, setiap malam menatapnya hingga pagi. Suaranya tercekat. "Aku tahu aku tidak punya hak lagi, tapi aku tetap ingin bilang, maafkan aku, Rania. Maaf karena tidak mempercayaimu. Maaf karena membiarkanmu menanggung semua penderitaan itu. Maaf karena tidak melindungi ibu dan anak kita." Pada kalimat terakhir, suaranya benar-benar pecah. Bayangan anak mereka yang belum sempat lahir bagaikan pisau yang mengiris dalam hatinya. Jika hari itu ia lebih tenang sedikit. Jika hari itu ia memilih untuk tetap di sisi istrinya. Mungkin bayi mereka masih ada, keluarga mereka masih utuh. Tapi di dunia ini tidak ada kata jika. Bagas Wiratama menarik napas dalam-dalam, lalu di hadapan tatapan terkejut semua orang, ia berlutut di tengah hujan. Lututnya menghantam lantai batu yang dingin. Suaranya pelan, tetapi membuat hati semua yang menyaksikan terasa berat. Pria yang tidak pernah menunduk pada kesulitan di militer, hari ini berlutut di hadapan wanita yang telah ia sakiti begitu dalam. "Rania, aku mohon, berikan aku satu kesempatan lagi. Sekali saja. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebusnya." Hujan semakin deras, membasahi rambut dan wajahnya, tapi Bagas Wiratama tidak beranjak. Ia hanya diam berlutut, seolah ingin menggunakan rasa sakit saat ini untuk menebus kesalahan masa lalunya. Rania Prameswari menunduk menatap pria di hadapannya. Dalam ingatannya, ia pernah menjadi orang yang ia cintai lebih dari nyawanya sendiri, orang yang rela ia tinggalkan segalanya untuk bersama. Tapi orang yang sama juga, yang telah menamparnya di rumah sakit, menariknya dari tempat tidur saat ia baru saja kehilangan anak mereka, dan menghancurkan hatinya hari demi hari. Ia perlahan memejamkan mata. Angin dingin berhembus. Kenangan pahit itu seolah ikut terbang bersama angin dan lenyap. Saat membuka mata, tidak ada lagi kebencian di matanya, hanya ada kedamaian setelah melepaskan. Ia melangkah mendekat. Bagas Wiratama mengangkat kepala, secercah harapan muncul di matanya. Tetapi kalimat Rania berikutnya dengan lembut memadamkan semuanya. Ada permintaan maaf yang datang terlalu terlambat. Ia berhenti sejenak, suaranya masih selembut dulu, tetapi setiap kata begitu tegas. Ada luka yang tidak bisa sembuh hanya dengan maaf, dan ada orang yang sekali hilang, tidak akan pernah bisa ditemukan kembali. Bagas Wiratama menunduk dalam-dalam,
kedua tangannya terkepal hingga berdarah. Ia mengerti, ini bukan kemarahan, tetapi akhir. Saat seseorang sudah terlalu sakit hingga tidak ingin lagi menyalahkan. Rania Prameswari dengan lembut mengembalikan payung ke tangan asistennya. Ia berbalik dan melangkah menuju mobil yang menunggu. Punggungnya yang tegap perlahan menghilang di tengah hujan. Bagas Wiratama masih berlutut tak bergerak. Ia tidak lagi memanggil namanya, karena akhirnya ia mengerti, wanita itu telah memaafkannya, tetapi memaafkan bukan berarti akan kembali. Pintu mobil tertutup, mobil perlahan melaju. Rania Prameswari duduk diam di dekat jendela, menatap tetesan hujan yang mengalir. Ia tidak menoleh ke belakang, karena di belakangnya hanyalah masa lalu yang penuh air mata, sementara di depannya adalah kehidupan baru yang menantinya. 1 tahun kemudian, musim semi kembali datang. Kota dipenuhi warna-warni bunga. Setelah melewati badai yang nyaris menghancurkan hidupnya, Rania Prameswari akhirnya memulai babak baru. Di bawah kepemimpinannya, Nusantara Medica Group terus berkembang. Pusat-pusat perawatan modern dibangun, yayasan untuk pasien kurang mampu didirikan. Yang membuat semua orang hormat bukan hanya kemampuannya, tetapi juga kebaikan hatinya. Rania selalu berkata pada stafnya, ilmu kedokteran tidak hanya menyembuhkan tubuh, tetapi juga harus menyembuhkan jiwa. Kalimat itu menjadi moto perusahaan. Reputasi Nusantara Medica Group semakin besar. Nama Rania Prameswari juga muncul di berbagai majalah bisnis dan kesehatan terkemuka. Tetapi yang tidak berubah adalah kesederhanaannya. Setiap akhir pekan, ia masih meluangkan waktu ke rumah sakit di daerah terpencil. Ikut serta dalam program pengobatan gratis. Baginya, itulah nilai sejati profesi dokter. Suatu sore di awal musim panas, Nusantara Medica Group mengadakan peresmian pusat penelitian medis baru. Tamu yang hadir sangat ramai, pengusaha, ahli medis, perwakilan organisasi internasional. Adrian Gunawan berdiri diam di barisan depan. Selama setahun ini, ia tidak pernah terburu-buru mengejar Rania, juga tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk menekannya. Ia hanya diam-diam muncul saat Rania membutuhkannya. Ketika grup kesulitan mencari investasi untuk proyek penyakit langka, ia membantu tanpa syarat. Ketika Rania begadang karena program kesehatan masyarakat, ia hanya diam-diam membawakan secangkir kopi hangat lalu pergi. Ia selalu menjaga jarak yang pas, cukup untuk membuat Rania merasa dihormati, cukup untuk memberi waktu bagi hatinya yang terluka untuk sembuh. Seiring waktu, ketulusan itu perlahan menghangatkan hati Rania Prameswari. Setelah acara, senja turun di taman belakang pusat penelitian. Ribuan lampu kecil dinyalakan. Musik lembut mengalun. Rania sedikit terkejut. Adrian, kamu yang menyiapkan semua ini? Adrian Gunawan tersenyum, senyum yang langka tetapi sangat hangat. Ia perlahan melangkah ke hadapan Rania, mengeluarkan sebuah kotak beludru biru tua dari sakunya, lalu dengan lembut berlutut. Berbeda dengan berlutut dalam keputusasaan untuk mempertahankan masa lalu, kali ini adalah berlutut dengan penuh penghargaan untuk masa depan. Adrian Gunawan menatap dalam ke mata Rania, suaranya berat dan hangat. Setahun yang lalu, aku hanya berharap kamu bisa tersenyum lagi. Hari ini, aku ingin menjadi orang yang menemanimu seumur hidup. Rania, maukah kamu menikah denganku? Seluruh taman hening. Rania Prameswari menatap pria di hadapannya. Ia teringat selama setahun ini, Adrian tidak pernah menjanjikan hal-hal besar, tetapi setiap tindakannya membuatnya merasa aman. Bersama Adrian, ia tidak perlu menjadi orang lain, tidak perlu mengorbankan diri untuk sebuah cinta, cukup menjadi dirinya sendiri. Matanya perlahan memerah, bukan karena sakit, tetapi karena bahagia. Ia dengan lembut mengulurkan tangan kirinya, tersenyum. Aku mau. Tepuk tangan menggema di seluruh taman. Adrian Gunawan dengan lembut memasangkan cincin di jari manisnya, lalu berdiri dan memeluk wanita yang telah ia tunggu selama bertahun-tahun. Pada saat itu, langit bersinar terang oleh kembang api yang berwarna-warni. Di luar taman, sebuah mobil tua berhenti diam-diam. Bagas Wiratama berdiri di balik pepohonan. Ia mengenakan kemeja sederhana. Tidak ada lagi seragam, tidak ada lagi pangkat, tidak ada lagi kejayaan masa lalu. Hanya seorang pria yang diam-diam menatap wanita yang pernah ia cintai. Melihat senyum cerah di wajah Rania Prameswari, ia pun ikut tersenyum tipis, senyum yang penuh penyesalan. Ia tidak mendekat, tidak ingin merusak kebahagiaan Rania. Ia mengerti, pria yang berdiri di samping Rania hari ini telah melakukan apa yang dulu ia anggap sepele. Menghargai. Bagas Wiratama menunduk, di hatinya untuk pertama kalinya tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan, hanya ada doa yang tulus. Rania, semoga kamu selamanya bahagia. Ia lalu diam-diam berbalik, melangkah ke dalam kegelapan. Punggungnya yang sepi perlahan menghilang di balik lampu kota. Ada orang yang ditakdirkan untuk menemani, ada juga yang hanya muncul untuk mengajarkan kita pelajaran termahal dalam hidup. Rania Prameswari menatap langit penuh bintang, menggenggam erat tangan Adrian Gunawan.
Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa aroma bunga, juga membawa kenangan pahit terbang ke masa lalu. Mulai sekarang, ia tidak akan lagi hidup untuk luka, tetapi akan hidup untuk hal-hal indah di masa depan. Karena cinta sejati tidak bisa dipertahankan dengan kekuasaan, kontrol, atau kebohongan. Cinta hanya bisa tumbuh dari rasa hormat, kepercayaan, dan saling menghargai. Orang yang tahu cara menghargai kebahagiaanlah yang pantas mendapatkannya. Sementara kesombongan, keegoisan, dan pengkhianatan, cepat atau lambat, pasti akan menerima akibatnya. Dan itulah akhir terindah bagi sebuah kehidupan yang telah melewati begitu banyak air mata untuk menemukan cahayanya sendiri.